Mincis, kamu pernah nggak sih ngerasa penasaran gitu sama kota Atlantis? Oh, Atlantis. Kota legendaris yang katanya tenggelam itu. Wah, itu sih penasaran banget. Apalagi banyak yang bilang itu peradaban maju yang tiba-tiba hilang. Tapi aku selalu bingung. Itu beneran atau cuma mitos ya? Nah, itu dia yang bikin Atlantis jadi topik menarik selama ribuan tahun, Mincis. Halo Websterian. Balik lagi di GG Prize, channel yang bakal bahas hal-hal yang seru, informatif, dan juga bakalan bikin kalian penasaran. Orang-orang gak pernah berhenti buat memperdebatkan apakah Atlantis itu fakta sejarah ataukah cuma cerita alegori yang dibuat Plato untuk mengajarin kita moral. Plato? Jadi asal mula cerita Atlantis itu dari dia? Bener banget, Mincis. Atlantis pertama kali muncul di dialognya Plato yang berjudul Timaeus dan juga Critias. Dia menceritakan tentang sebuah peradaban maju yang berada di luar Pillar of Hercules yang sekarang kita kenal sebagai Selat Gibraltar. Atlantis digambarkan sebagai kerajaan yang sangat kaya, kuat, maju. Tetapi akhirnya hancur juga tuh Mincis dalam satu malam doang. Karena apa? Karena ada bencana besar. Hancur dalam semalam? Wah, itu tragis banget. Jadi Atlantis ini tenggelam ke dasar laut karena bencana. Iya Mincis, Plato bilang kehancuran itu akibat murka para dewa. Karena orang-orang Atlantis jadi serakah, arogan, dan menyalahgunakan kekuatan mereka. Mereka akhirnya dihancurkan oleh banjir besar dan juga gempa bumi. Jadinya sekarang hilang tanpa jejak deh. Tapi kenapa banyak yang percaya Atlantis itu nyata? Kan bisa aja cerita itu cuma karangan Plato buat menyampaikan pesan moral. Itu argumen yang sering dibahas juga sih, Mincis. Banyak sejarawan yang percaya cerita ini cuma mitos. Semacam perumpamaan aja tentang bagaimana keserakahan dan juga kebanggaan bisa menjadi kehancuran untuk sebuah peradaban. Tapi ya, Mincis, di sisi lain ada juga tuh ilmuwan, arkeolog, dan juga penggemar sejarah yang merasa Atlantis itu kayaknya punya dasar sejarah deh. Maksudnya ada kemungkinan cerita itu terinspirasi dari peradaban nyata. Tepat banget. Misalnya, beberapa orang percaya bahwa Atlantis mungkin aja terinspirasi dari peradaban Minoan di Pulau Kreta. Peradaban ini benar-benar maju di zamannya, tapi hancur karena letusan Gunung Tera sekitar 1600 sebelum Masehi. Jadi Atlantis bisa aja ada di Yunani. Tapi bukannya ada juga teori yang bilang Atlantis itu ada di tempat lain? Bener Mincis, teori tentang lokasi Atlantis itu tuh banyak banget. Ada yang bilang di Laut Mediterania, ada yang percaya ada di Spanyol, Laut Hitam, Karibia, Antartika. Bahkan ada orang yang kayak aku yang percaya kalau Atlantis itu ada di Indonesia loh Mincis. Nah, ada teori nih yang lumayan liar. Ada yang percaya bahwa ribuan tahun lalu Antartika itu sebenarnya nggak tertutup es seperti sekarang nih. Sebelum perubahan iklim ekstrim, Antartika itu mungkin punya iklim yang hangat dan layak buat dihuni untuk peradaban maju seperti Atlantis. Tapi saat pergeseran kutub bumi terjadi, wilayah itu membeku dan jejak peradaban pun terkubur di bawah es. Wah, aku nggak kepikiran soal itu. Tapi bukannya es di Antartika semakin mencair sekarang? Kalau Atlantis ada di situ, mungkin suatu hari kita bisa menemukan bukti nyata? Iya, kemungkinan seperti itu tuh selalu ada. Tapi kita juga butuh teknologi yang canggih buat eksplorasi lapisan es dan juga laut dalam. Apalagi kalau Atlantis benar-benar ada di Antartika, kita harus menghadapi kondisi yang ekstrim untuk mencarinya. Oke, tapi selain teori Antartika, ada bukti lain nggak yang lebih konkret tentang Atlantis? Misalnya,
struktur bawah laut di Bihimi Road, Kepulauan Bahama. Susunan batu besar di dasar laut ini terlihat sangat teratur, mirip jalan ataupun fondasi bangunan. Banyak yang mengaitkan ini dengan Atlantis. Tapi itu belum pasti kan? Apa ada yang bilang itu fenomena alami? Betul, banyak ahli geologi yang berargumen kalau Bimini Road itu terbentuk secara alami karena proses erosi. Tapi buat penggemar Atlantis, struktur ini tuh jadi salah satu petunjuk yang sangat penting. Jadi intinya semua ini masih teori dan spekulasi ya? Iya, sampai sekarang kita belum punya nih bukti fisik yang jelas tentang keberadaan Atlantis. Tapi ada banyak hal yang menarik dari cara Atlantis digambarkan. Maksudnya? Plato bilang Atlantis itu peradaban yang benar-benar maju. Mereka punya teknologi yang jauh lebih canggih dibanding peradaban lain pada masa itu. Salah satunya adalah sistem kanal yang sangat rumit untuk transportasi dan juga irigasi. Kayak kota-kota modern zaman sekarang. Iya, bahkan mungkin lebih maju. Ada teori yang mengatakan bahwa mereka memanfaatkan energi alami seperti tenaga air ataupun energi kristal. Energi kristal? Itu kedengarannya agak fiksi ilmiah deh. Aku setuju sih. Teori energi kristal ini lebih ke ranah spekulasi doang. Tapi menarik juga karena banyak legenda kuno yang mengaitkan antara kristal dengan sumber kekuatan ataupun teknologi yang sangat tinggi. Wah, kalau bener Atlantis itu ada, mereka bisa jadi inspirasi teknologi modern. Bisa jadi. Tapi cerita Atlantis ini juga semacam peringatan. Kalau teknologi dan kekuasaan disalahgunakan, bisa-bisa itu yang membawa kehancuran. Oh, jadi itu pelajaran moral yang coba disampaikan Plato. Tepat banget. Bahkan kalau Atlantis cuma mitos, cerita itu tetap relevan buat kita sekarang. Tapi aku penasaran, apa bencana alam yang menghancurkan Atlantis itu bisa terjadi lagi di zaman kita? Sangat mungkin loh Minsis. Perubahan iklim, gempa bumi, ataupun tsunami besar bisa banget menghancurkan peradaban modern. Sama seperti yang mungkin terjadi pada Atlantis. Wah, itu mengerikan juga ya. Tapi kita harus belajar dari sejarah atau mitos tentang bagaimana menjaga keseimbangan dengan alam. Betul. Selain itu, misteri Atlantis ini juga mengajarkan kita pentingnya eksplorasi dan juga penelitian. Kalau kita nggak cari jawaban, kita nggak akan pernah tahu kebenarannya. Setuju Min Bro. Mungkin suatu hari teknologi akan cukup maju untuk membantu kita menemukan bukti yang hilang di bawah laut atau es. Semoga aja sih ya. Aku yakin misteri seperti Atlantis salah satu alasan kenapa manusia selalu ingin mengeksplorasi dunia. Dan mungkin kita nggak cuma belajar soal masa lalu, tapi juga tentang bagaimana membangun masa depan yang lebih baik. Tapi Min Bro, kalau Atlantis benar-benar ada dan mereka punya teknologi yang super maju, kenapa nggak ada jejak sama sekali yang bisa kita temukan? Maksudku, mereka kan nggak mungkin cuma menghilang begitu aja. Itu pertanyaan yang benar-benar bagus sih Minsis. Ada beberapa kemungkinan. Pertama, bisa jadi lokasi mereka saat ini terlalu sulit untuk kita jangkau dengan teknologi yang kita miliki sekarang. Misalnya, kalau mereka tenggelam di laut yang sangat dalam ataupun terkubur di bawah lapisan sedimen, mungkin kita nggak bakal mampu buat mendeteksinya saat ini. Berarti butuh eksplorasi laut dalam ya? Kayak pakai kapal selam canggih atau alat sonar? Iya, teknologi seperti itu bakalan sangat membantu. Misalnya, kita sudah berhasil menemukan bangkai kapal Titanic di dasar laut dengan bantuan sonar dan juga robot bawah air. Tapi, lautan itu sangat luas loh Minsis, dan eksplorasi baru aja mencakup sebagian kecil dari dasar laut. Berarti, siapa tahu Atlantis itu ada di tempat yang belum pernah dijelajahi. Tepat. Apalagi ada daerah seperti Palung Mariana yang menjadi titik terdalam
di lautan, atau daerah terpencil di Samudra Atlantik yang hampir nggak pernah kita jelajahi. Wah, bayangin kalau suatu hari kita bisa menemukan reruntuhan bangunan kuno di situ. Mungkin seperti piramida di bawah laut atau patung-patung besar. Bener, itu bakal jadi penemuan arkeologi terbesar dalam sejarah manusia. Tapi kita juga harus ingat, ada kemungkinan kalau jejak fisiknya sudah benar-benar hancur. Maksudnya? Itu masuk ke dalam faktor waktu. Kalau Atlantis benar-benar tenggelam ribuan tahun lalu, bangunan ataupun struktur apapun yang mereka miliki mungkin aja udah terkikis oleh air laut, dihancurkan oleh gempa, ataupun bakal tertutup sama sedimen. Wah, bener juga. Laut itu kan sangat aktif secara geologis. Jadi, bisa aja jejak itu sudah nggak berbentuk lagi. Tepat sekali. Tapi, ada juga kemungkinan lain yang lebih filosofis. Filosofis? Maksudmu? Jadi gini, beberapa peneliti percaya kalau Atlantis mungkin bukan kota fisik, tapi lebih ke simbol ataupun cuma metafora. Plato mungkin menciptakan cerita ini sebagai cara untuk menyampaikan pesan moral tentang bahaya keserakahan, kesombongan, dan juga ketidakseimbangan dengan alam. Jadi Atlantis lebih seperti cerita dongeng dengan pesan moral, bukan fakta sejarah. Bisa jadi, tapi menariknya nih ya, cerita itu sudah menginspirasi banyak orang selama ribuan tahun. Bahkan, para ilmuwan masih menggunakan cerita ini untuk mencari tahu lebih banyak tentang peradaban kuno dan juga bagaimana cara mereka berkembang. Berarti, terlepas dari Atlantis itu nyata atau enggak, ceritanya tetap penting ya? Benar, Atlantis jadi semacam simbol bagi manusia untuk belajar dari masa lalu. Tapi, aku penasaran, Mindro. Kalau Atlantis benar-benar ada, kenapa peradaban maju seperti itu nggak sempat menyelamatkan diri atau menyebarkan teknologinya ke tempat lain? Nah, itu salah satu misteri yang paling besar. Ada yang bilang, mungkin mereka nggak punya waktu karena bencananya datang begitu cepat. Tapi, ada juga teori kalau beberapa orang Atlantis selamat dan melarikan diri ke tempat lain. Serius? Kemana mereka pergi? Ada teori yang bilang kalau mereka menyebar ke berbagai belahan dunia. Misalnya, ada yang percaya mereka membawa pengetahuan mereka ke Mesir, sehingga mempengaruhi bangunan piramida. Ada juga yang bilang mereka pergi ke Amerika Selatan dan terhubung dengan peradaban Maya ataupun Inca. Wah, berarti mereka seperti nenek moyang global ya? Ya, bisa dibilang kayak gitu sih. Tapi, teori ini juga belum punya bukti kuat. Meski begitu, ada kesamaan aneh antara beberapa peradaban kuno, seperti bentuk piramida, pengetahuan astronomi, ataupun teknologi irigasi. Kalau Atlantis memang punya teknologi maju, apa mungkin mereka juga tahu cara memanfaatkan energi alam? Seperti energi surya atau bahkan energi listrik? Ada kemungkinan kayak gitu sih. Misalnya aja nih, legenda tentang energi kristal sering dikaitkan dengan Atlantis. Mereka dianggap mampu menggunakan kristal untuk menghasilkan energi ataupun menyimpan informasi seperti kayak baterai kuno gitu. Wah, itu kedengarannya kayak futuristik banget ya. Tapi kok nggak ada jejak kristal seperti itu yang ditemukan? Lagi-lagi, mungkin karena waktu yang udah terlalu lama atau teknologi itu begitu maju sehingga kita belum bisa mengenalnya. Bahkan, ada teori liar yang bilang bahwa Atlantis punya teknologi yang bisa menghasilkan medan gravitasi atau bahkan bisa buat teleportasi loh. Hah? Teleportasi? Itu kayak di film-film fiksi ilmiah nggak sih? Iya bener banget.
teori-teori ini memang sering dilebih-lebihkan. Tapi itu menunjukkan betapa banyak orang yang sangat terobsesi dengan Atlantis. Obrolan ini bikin aku semakin penasaran. Kalau ada kesempatan, aku pengen banget ikut tim eksplorasi mencari Atlantis. Aku juga sih Minsis. Bayangin aja nih, kita bisa menyelam ke tempat yang belum pernah kita jelajahi sebelumnya. Menemukan bukti peradaban kuno dan mungkin bisa mengubah sejarah. Kalau kita nggak menemukan Atlantis, minimal kita pasti belajar banyak tentang dasar laut dan ekosistem. Betul banget, penemuan seperti ini nggak cuma tentang Atlantis, tapi juga bagaimana manusia bisa terus belajar dan juga terus berkembang. Jadi, entah Atlantis itu nyata atau enggak, misterinya tetap memotivasi manusia untuk terus maju ya. Tepat sekali. Dan itu juga salah satu alasan kenapa misteri Atlantis ini nggak pernah mati. Meskipun sudah ribuan tahun berlalu. Jadi, itu dia pembahasan kita hari ini tentang kota Atlantis. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar dapat notifikasi kalau kita upload lagi. Stay tune di episode selanjutnya ya Websterian. Bye-bye.